Baru 1 menit pertama ya, penonton, pendukung, supporter belum duduk nyaman, gol sudah terjadi. Stadion meledak ya. PSMS Medan langsung menghajar Sumsel United 3-1. Felipe Cadenazzi mencetak brace ya, 2 gol, makin gacor aja dia si Cadenazzi ini. Clayton pemain baru langsung memberi impact. Kemudian Dani Saputra pemain muda dengan tendangan roket dari luar kotak penalti. Tapi tunggu dulu ya, Diego pemain Sumsel United hampir bikin comeback dia. Gila dia kalau bukan karena penyelamatan yang luar biasa dari Reki Rahayu. Jadi sobat-sobat Papatola Football, ini bukan sekedar kemenangan 3-1, tapi ini merupakan duel taktik, mental, dan juga duel striker paling ganas minggu ini. Apa yang bikin Cadenazzi makin buas? Kenapa Clayton bikin pertahanan Sumsel berantakan? Dan bagaimana tadi Diego Carvalho hampir mengobrak-abrik pertahanan dari PSMS Medan? Tonton terus video-video Papatola karena ini adalah review match laga antara PSMS Medan dan juga Sumsel United di Liga 2 putaran ketiga. Sobat-sobatku, jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan berikan komentar terbaik kalian. Kita coba review lah dulu ya, bagaimana tadi di Stadion Utama Sumatera Utara, Pegadaian Championship pekan 19. PSMS di bawah Coach Eko Pujianto menunjukkan performa yang makin matang dan makin efektif. Jadi kemenangan ini merupakan struktur permainan yang jelas, eksekusi yang tajam tentunya, dan juga mentalitas agresif sejak menit pertama. Kita melihat bagaimana pressing dan gol cepat, high tempo ya yang dimainkan oleh PSMS Medan, serta build up yang dilakukan cepat dari sisi kanan, baik melalui Adlin Cahya, kemudian juga di sana ada Anthony, di kiri juga tadi kita lihat bagaimana fullback winger bisa melebar, early cross yang langsung ke kotak penalti, dan juga kemampuan memanfaatkan second ball. Dari gol pertama yang lahir ya dari skema bola mati, itu merupakan tekanan awal yang dilakukan oleh PSMS Medan. Karena apa? Karena distribusi ke kotak penalti itu, kemudian ada kemelut, ada bola liar, dan Felipe berada di timing dan tempat yang tepat, eksekusi cepat. Jadi ini menunjukkan PSMS sangat siap dalam skema set piece. Seperti apa yang Papatola sampaikan di preview match sebelumnya ya. Dan mereka mengincar momentum awal untuk merusak mental lawan. Jadi struktur marking Sumsel ya, struktur markingnya, pertahanannya nggak siap ini dengan dalam defensi transisi awal. Dan berhasil kan. Bagaimana kemudian kita juga menunggu-nunggu kiprah pemain barunya PSMS Medan, Clayton. Dia menjadi false target man modern. Kalau Papatola lihat ya, dia jadi dia bukan strike, jadi bukan hanya sekedar striker statis dia tadi, tapi bisa punya peran yang sangat menarik. Bagaimana tadi Clayton bisa menarik back ya, keluar dari posisinya, kemudian drop ke half space kanan, dan juga kemampuannya untuk membuka ruang bagi Cadenazzi untuk masuk sebagai finisher. Contohnya terlihat jelas tadi di menit pertama, ruang bebas karena movement tanpa bola. Kemudian menit ke-51 ya, tembakan jarak jauhnya sebagai ancaman second pass. Kemudian golnya si Dani Saputra itu kemampuannya Clayton ketika dia memberikan dari tengah ya, memberikan umpan melebar ke Anthony. Kemudian Anthony coba melewati satu pemain Sumsel tapi gagal. Untung di sana cepat Clayton mengambil kembali bola, tapi dia segera pindahkan switch play ke kiri karena dia sudah tahu, dia sudah scanning bahwa ada Dani Saputra di sana, dan berhasil ditambah dengan tendangan roket Dani Saputra. I love you full Dani, luar biasa. Dan yang penting peran Clayton itu dia memberi ruang bagi Cadenazzi untuk semakin hidup sebagai seorang finisher, dan terbukti 2 gol brace yang ditunjukkan, dibuktikan oleh Cadenazzi malam ini sungguh-sungguh mengagumkan. Jadi Cadenazzi itu gacor ya. Gacor tapi bukan kebetulan ini, bukan kebetulan ya. Kenapa dia gacor? Karena dia punya insting position yang bagus sebenarnya. Gol pertama tadi dia cepat membaca bola liar. Kemudian kita ingat lagi gol dia kemarin waktu melawan Bekasi, sundulan ya. Dia sambil terbang saja dia berani untuk mendapatkan momentum ketika umpan dari Anthony.
Nah, di gol ketiga itu follow up sundulan dia setelah Anthony gagal tadi, ya kan? Kemudian Cadenazzi punya timing lari yang sempurna juga dan klinis lah ya. Ya paling tidak kemarin-kemarin pertandingan yang dia tidak tampil maksimal yang mengecewakan terobatilah dalam 3-4 partai ini. Luar biasa ya, dia sudah cetak berapa gol ya? Ada 8 gol ya kalau tidak salah ya. Dan ini menunjukkan dia sebetulnya striker yang punya IQ yang bagus, ya antisipasi second ball yang tajam dan juga mental predator. Nah, transisi PSMS itu sangat cepat dan terstruktur di pertandingan tadi. Saat menyerang, mereka mampu memanfaatkan lebar lapangan. Kemudian crossingnya juga boleh dikatakan presentasi akurasinya cukup tinggi. Overload memang ada ya, dari sisi kanan mereka mainkan. Nah, saat bertahan kelihatan sekali ya komando dari Kim Jeng-hu, ya Erwin Gutawa, kemudian juga Sadam, kemudian Nazar itu langsung melakukan mid block compact ya. Lini tengahnya juga kemudian merapat lagi. Ada Farhan tadi di babak pertama cukup bagus dia. Kemudian ada transisi balik yang cepat. Nah, kartu kuning Farhan dan Erwin memang ini bagaimanapun mau tidak mau terpaksa harus terjadi ya karena tingginya intensitas tendensi permainan. Kita tahu bahwa Sumsel sejak menit pertama meskipun mereka kebobolan, mereka tampil luar biasa sobat. Apakah ini juga karena beberapa mantan pemainnya adalah mantan pemain PSMS Medan termasuk juga pelatihnya ya. Jadi mereka sangat siap menghadapi PSMS, sangat berani untuk bermain terbuka, berani menyerang. Karbal semakin agresif, dia bisa jadi motor kreativitas serangan dan aktif di bola mati tadi untuk Sumsel. Di sepanjang babak pertama maupun babak kedua Cabral sangat merepotkan. Kemudian Diego ya, Diego juga sangat berbahaya. Didukung lagi tadi Rahmat Hidayat yang terus memberikan suplai bola. Dan ini sangat-sangat membantu kedua pemain asingnya Sumsel ini untuk semakin bisa mengembangkan permainan. Beruntung saja tadi bahwa memang PSMS punya pemain-pemain yang sangat sangar di bagian defender, khususnya Erwin Gutawa ya, tidak mau rela tertinggal atau kalah duel atau apapun, dia langsung ya, itu memang tipikal-tipikal back yang luar biasa di Erwin Gutawa, punya mental itu terutama ya. Jadi kesimpulan Papa Tola di pertandingan tadi secara taktikal, PSMS berhasil mendominasi dan merebut momentum awal. Ini yang menjadi target pelatih Eko, sepertinya dalam 10 menit harus cetak gol terwujud tadi. Nah, dengan momentum tadi ya, kemudian diselesaikan dengan finishing yang bagus. Akhirnya secara mental, struktur serangan mereka akhirnya terus lebih matang karena lebih nyaman bermainnya. Karena sudah unggul lebih nyaman, kemudian mereka matangkan lagi. Kombinasi strikernya juga saling melengkapi. Clayton bisa membuka ruang, kemudian Cadenazzi bisa melakukan serangan tajam ya, sebagai killing ya, pembunuh dan target. Nah, jadi Sumsel sebetulnya punya peluang juga tadi. Kita harus akui juga mereka punya peluang yang bagus, tapi harus kita sampaikan juga jempol untuk Reki Rahayu yang memang betul-betul gacor. Semakin gacor, semakin mantap kedan, semakin lah pokoknya ya. Oke sobat-sobatku, sobat-sobat Papa Tola dimanapun kalian berada. Itu dia ulasan analisa taktikal review match laga PSMS versus Sumsel United. Mudah-mudahan pertandingan-pertandingan berikutnya, apalagi minggu depan pertandingan tandang, jangan mau kalah, tetap rebut kemenangan. PSMS Medan jaga tetap peluang kita. Ribak sude, ribak sude. Sinanggara dulu. Sampai jumpa sobat, jangan lupa untuk like, share, subscribe video-video Papa Tola Football. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.